Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala man anzila alaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa min istanna bi sunnatihi ahli as-sidqi wal ihsan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. يقول الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا لمؤمن إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan rahmat, taufik dan hidayah darinya kembali pada siang yang penuh berkah ini Allah mudahkan kita semua untuk bersama-sama bertaqarrub kepadanya, menunaikan ibadah Jumat. Mari kita niatkan hadir kita, langkah kita ke sini, taqarrub kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal saleh kita yang Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah jadikan sebagai simpanan amal kita yang Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah telah jadikan hidup di dunia ini sebagai tempat ujian, bukan tujuan. Dan Allah jadikan hidup ini sebagai tempat yang sementara. Rasulullah SAW menggambarkan, mali walid dunya ma ana illa karakibin istadalla tahta syajaratin fatarakaha wa daba wa tarakaha. Beliau katakan, apa artinya hidup di dunia ini? Bagiku hidup di dunia ini tidak lebih seperti orang yang melakukan perjalanan lalu istirahat sejenak, bernaung di bawah pohon, kemudian setelah itu pergi dan meninggalkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup ini untuk manusia itu penuh dengan derita. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami jadikan manusia itu penuh dengan derita, kesusahan. Sehingga kita memang di dunia ini sepertinya bukan untuk enak-enak, bukan untuk dijadikan sebagai tujuan, target akhir dari kehidupan kita, bukan. Bahkan Allah jadikan hidup ini sebagai ujian. Kita diuji siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Sehingga kalau kita di dunia ini merasa belum bahagia dalam artian banyak kendala,
banyak ujian, banyak rintangan, banyak berbagai macam musibah. Itu seharusnya sesuatu yang wajar. Belum lagi memang manusia itu Allah jadikan banyak keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Manusia itu Allah jadikan banyak keluh kesah. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang tidak enak, jazua, dia tidak sabar, dia marah-marah, melupakan semua kebaikan, keenakan semua. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi kalau dia mendapatkan yang enak-enak, dia kikir. Dia merasa bahwa itu adalah usahanya, semua itu karena prestasi dia. Begitulah karakter dasar manusia. Sehingga kalau orang menjadikan hidup di dunia ini sebagai target utamanya, kalau ukur kesuksesannya, maka sungguh rugi, sungguh salah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang kafir menjadikan hidup ini sebagai tujuan akhirnya. Dan mereka mengukur kesuksesan, kebahagiaan itu diukur dari nilai-nilai duniawi, nilai-nilai materi. Yang itu tentu saja tidak akan tercapai. Karena Allah katakan bahwa hidup ini wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lebih adalah kesenangan yang memperdaya. Orang kelihatannya kepengen seperti ini, seperti itu, terus setelah kesampaian ternyata biasa-biasa saja. Dan begitulah. Makanya pepatah mengatakan nafsu tabki 'ala dunya wa qad 'alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. Nafsu itu kadang-kadang itu menangisi dunia, ingin sekali dia mendapatkan dunia, hartanya, tahtanya, popularitasnya, dia ingin kejar. Wa qad 'alimat anna salamata fiha tarku ma fiha. Padahal kalau dia tahu sebetulnya kalau orang ingin selamat itu jangan dikejar itu. Karena rizki itu sudah ditentukan. Bukankah kita sudah belajar bagaimana ketika Allah menciptakan manusia melalui proses demi proses. 40 hari pertama sebagai nutfah. Kemudian 40 hari kedua sebagai alaqah. 40 hari ketiga sebagai mudghah. Setelah 40 hari 3 kali 120 hari datanglah malaikat, diperintahkan 2 hal. Meniupkan ruhnya, mencatat 4 hal. Mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya, dan nasibnya. Sehingga kita harusnya tidak perlu seperti orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang menjadikan kehidupan dunia ini sebagai target. Lalu bagaimana orang-orang beriman? Bagaimana orang-orang mukmin? Bagaimana ketika kita orang beriman hidup di dunia ini? Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang beriman akan mendapatkan kehidupan yang baik. Dan ukurannya dengan keimanan, ketakwaan, dan amal soleh. Sehingga bagi orang mukmin dengan berbagai macam ujiannya, berbagai macam deritanya, halang rintangnya, dia bisa mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Karena ukuran kesuksesan, kebahagiaan, kebaikan dalam hidup ini bukan diukur dari kepopularitasannya, pangkatnya, fasilitas yang mewahnya, bukan. Tapi diukur dengan keimanan, ketakwaan, dan amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang beramal soleh, ini peluang untuk menjadi orang sukses bahagia tidak diukur karena dia harus penjabat, harus orang kaya, harus, bukan. Man amila sholihan, siapapun yang beramal soleh, laki-laki ataupun perempuan, laki perempuan, besar kecil, tua muda, pejabat rakyat, bisa. Min dzakarin aw untha, laki-laki ataupun perempuan, fa huwa mu'min. Syaratnya dia orang beriman. Orang yang beriman, bertakwa. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh akan aku berikan dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses.
wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sungguh akan kami balas setiap amal dia dengan sebaik-baiknya balasan. Enggak ada yang dirugikan orang mukmin. Sampai katakan dalam hadis, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala adan hatta syauqa yusaquha illa kafarat bi sayyi'at. Tidaklah seorang mukmin itu terkena musibah sekecil apapun, kena lelah, kena capek, kena duka, sampai tertusuk duri, kalau dia ikhlas, dia beriman, maka akan menjadi wasilah dia mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang beriman yang beramal soleh, dialah yang akan meraih kehidupan yang hakiki, kehidupan yang bahagia, hayatan thayyibah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan apa yang dimaksud hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Siapapun orang beriman yang beramal soleh, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Para ahli tafsir menyebutkan kriterianya hidup yang baik itu 3. Pertama, idza kana radiyan biqadarillah, kalau orang itu ridho dengan takdir Allah. Jadi ukuran orang itu akan bisa bahagia kalau dia ridho dengan takdir Allah. Takdir sudah ditetapkan sebelum kita diciptakan. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan makhluk ini sudah ditulis suratan-suratan takdir. Dan bagi kita orang-orang beriman, takdir itu adalah selalu yang terbaik. Makanya kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asabahu sar'u syakara fa kana khairan lahu, in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Kata Rasulullah SAW, sungguh orang mukmin itu mengagumkan sekali, karena baginya segala sesuatu itu baik. Kalau dia mendapatkan hal-hal yang menyenangkan lalu dia bersyukur, itu baik baginya. Kalau kadang diuji dengan hal-hal yang tidak enak, dia bersabar, itu baik baginya. Sehingga bagi orang mukmin itu nasing tulus, nggak ada istilah rugi. Segala sesuatu itu bagi orang mukmin itu baik. Ketika dia itu ridha dengan takdir Allah, yakin bahwa Allah SWT memberikan yang terbaik untuk kita, maka orang itu akan menjadi orang yang paling bahagia. Yang kedua, idza kana qani'an liqasamillah. Kriteria yang kedua, siapa yang akan meraih kehidupan yang baik, yang sukses, yang bahagia? Kalau dia itu qanaah dengan pembagian Allah. Qani'an biqasamillah. Apapun yang Allah berikan, itulah yang terbaik untuk kita. Memang kadang kita itu kepengen ini, kepengen itu, begitu ambisinya kita pengen seperti itu. Ketika Allah berikan, alhamdulillah itu yang terbaik. Kalau belum, gak usah kecewa. Boleh jadi kalau kita dikasih, jangan-jangan itu bukan membawa kebaikan untuk kita. Pengen jadi ini, pengen jadi itu, sudah korban besar-besaran, kok belum kesampaian juga. Gak usah sedih. Al khairu makhtarahullah. Yang terbaik itu apa yang Allah bagikan. Karena hakikatnya kita semua itu enggak punya apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dulu kalian dilahirkan dari perut ibu kalian enggak punya apa-apa, enggak tahu apa-apa. Kemudian sekarang menjadi ini, menjadi orang hebat, hartanya banyak, jabatannya tinggi, popularitasnya mendunia, viral. Dari mana? Dari Allah. Apa tujuannya? La'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur. Sehingga kita harusnya ketika sudah ridho dengan pembagian Allah, qanaah itu selalu merasa syukur dan puas dengan apa yang Allah berikan, kita sudah menjadi orang yang paling bahagia. Dan yang ketiga, kriteria yang ketiga, idza kana muwaffaqan li ta'atillah, li ta'atillah. Orang itu ketika diberikan taufik, diberikan pertolongan, kemudahan, kemauan dan kemampuan untuk taat kepada Allah. Sungguh ketika orang itu dijadikan hidupnya untuk bertaat kepada Allah, itulah orang yang paling bahagia. Allah kasih hidayah kepada setiap manusia. Ada yang hidayahnya sampai hidayah al-ilmi wal irsyad. Dikasih tahu secara keilmuan dan petunjuk, dikasih tahu. Oh ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah.
ini diridhoi Allah, ini dimurkai Allah, tahu itu. Tapi ketika tidak diberikan taufik, tahu baik tapi nggak mau melakukan, tahu buruk tapi dilanggar. Maka orang yang diberikan taufik itu artinya orang yang Allah berikan kepadanya tahu tentang kebaikan lalu dia melakukannya, tahu keburukan lalu dia tinggalkannya. Orang-orang yang selalu diberikan taufik untuk taat kepada Allah, inilah kriteria ketiga orang-orang yang akan meraih kehidupan yang bahagia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul